standing there by my side. Now you come through, baby, for the last ride. It's been a long day without you, my friend. I'll tell you all about it when I see you again. Oke, welcome back to my channel. Balik lagi di channel Kiki Emang Tenang, dan saksikan juga ini saya bersama rekan saya atau admin Bang M Yoga. Nanti kunjungi juga channelnya M Yoga ya. Di sana banyak. Ya, tidak Pak, boleh simpan link di bawah video pun boleh juga, mau simpan di atas meja pun tidak apa. Banyak manfaat di sana, kita bisa saling belajar. Nah, ini sekarang kita melanjutkan yang dari part 1 ke part 2 nih. Ngobrol santai. Ngobrol santai malam hari ya. Sekarang temanya apa nih, Bang Yoga nih? Temanya klarifikasi bagaimana cara mendapatkan 4.000 jam tayang kan? Ya. Cara mudah. Bagaimana cara mudah mendapatkan 4.000 jam tayang di YouTube, itu salah satunya. YouTube kita kali ini. Tema kita yang kita bahas ini adalah cara mudah mendapatkan 4.000 jam tayang melalui komunitas. Ya, seperti itu. Dan kita juga lebih seperti itu. Dan kita juga menjelaskan bagaimana attitude kita atau perilaku kita yang harus kita harus kita lakukan di komunitas ini. Ya, bukan begitu, Bang? Ya, betul. Memang betul sekali itu. Oke. Sambil merokok ya. Iya, santai aja, santai. Boleh ya? Santai, ambil minum juga boleh. Ya, pasal saya ini kalau lagi santai ini biasanya merokok sampai siapkan kopi, itulah. Jangan lupa kalau pergi saya itu bawa kopi sama rokok. Oh iya, betul. Nanti kalau udah pulang dari Malaysia saya kasih dah 1 slop. Ya, siap. Gimana cara tekniknya nih mau mendapatkan 4.000 jam tayang? Betul. Gimana caranya mau menambahkan 4.000 jam tayang gitu? Oh, begitu ya. Ya. Begini, sebetulnya kalau untuk teman-teman yang sudah mencapai 1.000 subscriber, mungkin teman-teman itu pasti saya rasa serius untuk mengejar 4.000 jam tayang tersebut. Bahkan teman-teman yang baru 500 subscriber pun mungkin sekarang lagi serius juga mengejar 4.000 jam tayang tersebut. Sekarang ya, udah ada beberapa Bang Yoga yang udah dapat 1.000 subscriber udah. Sebetulnya kalau di grup kita ada juga lah beberapa orang, ada juga mungkin 5 atau 7 orang lah yang sudah 1.000, bahkan ada juga yang sudah 3.000 subscriber tetapi jam tayangnya itu masih belum setengah. Ada juga seperti itu di grup kita ini. Kayaknya sekarang lagi pada kejar-kejaran jam tayang kayaknya nih sekarang teman-teman nih. Ya, sekarang ini lagi kejar-kejaran jam tayang. Jadi intinya sederhana, kalau misalkan kita lah punya 5 teman saja, tapi 5 teman yang punya laptop itu senang sekali buat kita video yang durasi 1 jam, jadi kita boleh tukeran buat playlist kita. Saya pun baru belajar juga ini, saya baru jumpa idenya. Jadi kalau misalkan kita punya laptop itu pasti cepat itu. Ya, komputer PC sama laptop gitu. Ya, jadi usahakan kita buat 5 akun saja, 5 akun dalam satu laptop ya. Buatnya seperti kita membuat akun channel, seperti itu. Saya baru tahu sekarang. Oh gitu, buat akun. Ya, buat 5 akun lah, minimal 5 akun, karena satu laptop itu boleh dapat 5 akun kalau tak salah lah. Itu sebetulnya 10 akun pun boleh juga. Akun fake maksudnya, akun yang nggak dipakai atau akun palsu gitu.
Enggak juga, bukan akun akun biasa juga, akun kita akun aktif seperti kita daftar buat akun Google lah seperti itu. Oh gitu ya ya. Terus? Nah, seperti itu. Nah, lepas itu kita buat playlist. Playlist Oh, ya. minimal itu Saya juga durasinya 2 jam. saya juga sering ngasih tahu ke teman-teman itu yang belum tahu, kan ada yang minta tolong dong tukaran jam tayang. Nah, saya kasih tahu, Ya. tolong video-videonya yang terbaru atau yang durasi panjang itu dikumpulin, dimasukin di playlist. Biar nanti saya nontonnya enak gitu loh. Jadi dia otomatis video itu aja terus berputar berkali-kali. Nah, itu dihitung Ya, jam tayang gitu. Jadi kita nggak usah ngeklik lagi ini, Ya. ngeklik lagi gitu. Ya, seperti itu. Jadi usahakan kita buat playlist. Tapi ada juga yang sudah 1.000 subscriber, dia tidak tahu juga cara dapat playlist itu, buat playlist. Ada juga yang Oh. belum tahu itu. Makanya kita ajarkan sekarang ya. Oke. Ya, nah, kalau yang sudah tahu ya, kalau orang yang tiap harinya pegang HP, lepas itu bolak-balik pergi YouTube Studio, lihat subscriber yang hilang, ya tahu lah. Nah, Ya, tahu. kalau orang yang tidak tahu, walaupun sudah 3.000 ya tidak tahu, karena mereka kan mungkin sibuk di luaran. Ada juga kemarin tadi dia telepon saya. Ya. Bang, dia bilang bagaimana cara itu buat playlist ya, dia bilang tolong bagi tahu dong, saya mau ngejar itu 1.000 subscribe, memang saya lagi kejar, tapi Ya. saya pun lagi kejar jam tayang juga, dia bilang saya buatkan seperti ini, sederhana itu buat playlist, Ya. 1 menit pun sampai kita. Iya, nanti kawan-kawan juga bisa ngelihat ke ini ya, ke Bang Yoga nih, atau enggak Japri aja Bang Yoga gimana caranya sih buat playlist. Nah, nanti pasti dikasih tahu ya tutorialnya ya. Iya. Dikirimin video Kalau pendeknya. Japri lewat, ya kalau Japri lewat saya pasti saya bagi tahu, juga bagi saya, nanti saya buat video pendeknya juga. Japri saja, jangan malu-malu kita. Kalau kita tidak tahu, saya siap saja. Iya, Karena iya. ini grup kita ini kan judulnya sharing ini, jadi makanya saya ganti ini grup sharing para YouTuber pemula, agar mereka ini jangan cuman support saja di dalam itu, Ya. tetapi tidak tahu ilmunya. Seperti itu. Saya ada ini lagi kabar baru untuk 4.000 jam tayang ini. Jadi di mana 4.000 jam tayang itu, kalau yang mau cepet ya, kalau mau cepet itu kita harus buat video durasinya panjang, 1 jam bagus. Nah, setelah itu kadaluarsa videonya itu harus 28 hari. Jadi YouTube itu mendeteksi kalau video yang kita buat di atas 28 hari atau udah kadaluarsa, itu nggak dihitung jam tayang dia. Oh, jadi kalau videonya lewat 28 hari, misalkan 3 minggu lah mungkin, jadi video itu kadaluarsa, tidak masuk Ya. ke jam tayang. Tidak dihitung jam tayang sama YouTube-nya. Jadi video makanya saya sering bilang ke teman-teman kalau yang pengen jam tayang, tolong buat video yang paling terbaru, kalau bisa panjang. Nah, di situ nanti kita punya spare sekitar 3 minggu untuk mengejar itu. Gitu caranya kalau jam tayang. Itu perlu diperhatikan begitu. bagi teman-teman pemula itu. Dulu saya seperti itu soalnya. Jadi intinya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau coba dapat 4.000 jam tayang, oleh karena itu kenapa mungkin jam tayang kita ini tidak masuk? Ya. Pas itu mungkin Nah, ya, itu. lama juga. Kan ada yang sering, loh kok saya udah nonton berkali-kali yang video saya ini tapi nggak masuk jam tayang. Nah, mungkin salah satunya videonya udah kadaluarsa lewat dari 28 hari. Lewat 28 hari dia cuma dihitung view-nya aja. Ya, Ya, bukan jam ya tayang, memang view-nya aja. saya pun
memang saya pun sekarang perhatikan tuh seperti ini, seperti itu juga banyak teman-teman membantu saya ya ngejar Pak jam tayang, tetapi yang masuk itu beberapa jam saja. Nah, ya. Nah, jadi ada juga yang kedaluarsa, rupanya seperti itu ya. Ya, gitu. Oh, jadi seperti itu. Jadi kita ini kalau silaturahmi membangun komunitas yang baik, jadi kita pun bertambah ilmu. Ya. Jadi intinya untuk teman-teman, kalau kita berada di komunitas yang baik, insya Allah kita pengetahuan kita semakin luas, agar kita tidak sia-sia perjuangan kita, juga tidak lambat. Tidak seperti saya lambat dulu karena saya mau bertanya sama siapa, juga belajar pun sama siapa, makanya saya ciptakan grup komunitas seperti itu. Iya, dulu saya pertama seperti itu. Saya sudah 1000 subscriber, tidak tahu jalan arahnya. Cuman yang saya tahu YouTube, tapi kita kadang-kadang itu tidak paham pembahasannya. Karena dia pembahasan seperti itu, tapi cara kerjanya kita tidak tahu. Jadi intinya komunitas itu, ya intinya komunitas ini kita sangat penting sebetulnya. Oleh karena itu saya semangat sekali membantu teman-teman yang baru datang ke grup saya. Makanya saya semangat agar mereka tidak kehilangan arah, tidak seperti saya seperti dulu. Saya seperti itu, makanya saya selalu semangat. Itu yang orang tanya ini, saya memang yang saya bingung kok banyak masuk dari itu, makin banyak masuk sekarang. Dari mana itu dipromosikan ini grupnya? Heran ya. Pokoknya sekarang ini ya para admin semoga lah semuanya nonton ini, para admin di grup semua. Sebetulnya saya ini bekerja. Jadi saya ini mempromosikan ya, salah satunya saya di video saya yang terbaru, saya simpan linknya juga, selalu saya simpan link. Mungkin mereka salah satunya lihat dari video saya, lepas itu mengecek itu link. Nah, mungkin salah satunya dari situ juga. Bahkan saya mempromosikan juga di beberapa itu sosmed seperti Instagram, ada juga di Facebook, seperti itu saya promosikan gitu. Sekarang pantesan langsung kita memang bersaing ya, kita di YouTube, di Facebook memang bersaing, banyak grup WhatsApp, tetapi kita bersaing. Makanya yang masuk ke grup kita ya intinya yang salah satunya orang yang baru, jadi para admin ini harus siap menerima mereka, itu saja. Karena ini kita ini bersaing. Saya pernah masuk beberapa grup ya, di grup lain, cuman mereka itu keluar masuk minta support saja. Oleh karena itu kenapa subscriber kita hilang. Ada juga pelaturan adminnya seperti ini, kalau tidak mengikuti itu kita ini dikeluarkan, itu juga. Di kick keluar dong. Ya, di kick keluar. Kalau di kita ini bebas ini kita ini. Ya. Karena salah satunya kedepannya itu kita ini cari penonton setia, bukan hanya sekedar sub saya yang dicari, tetapi kedepannya kita. Dan ada juga tadi jadi yang saya lihat itu ada juga promosi beli subscriber sama jam tayang. Itu sebenarnya kan ada juga yang nyasar juga ya. Sebenarnya boleh-boleh aja, terserah kalian kan mau beli, mau berapa kayak punya dananya. Tapi nanti setelah itu apakah kalian tuh ada penontonnya, ada penggemarnya, apa ada komunitasnya yang saling berbagi? Pasti nggak ada, kosong, sama aja ya. Iya, sama saja. Sebetulnya kalau saya mau bongkar ya, di grup kita ini sekarang ini komplit. Ada juga orang pernah beli subscriber sebetulnya. Ada, tetapi jangan disebutkan kita namanya, nanti dia malu. Nah, sekarang subscribernya banyak, tetapi dia penontonnya tiada. Nah, itu dia pernah beli, dia bercerita sama saya, itu seperti itu. Makanya dia sekarang gabung sama saya, dia cari penonton setia. Seperti itu. Jadi kita bangun sama-sama. Jadi di grup ini sebetulnya bukan hanya saya saja adminnya. Nanti ada orang yang mau jadi admin, ya silahkan, janji sama-sama bangun, itu saja. Jangan kita, kamu tak boleh jadi admin, jangan kita. Karena kalau kita sendirian mampus kita nanti. Ya, kita kan ini di grup ini sama dengan menjalin silaturahmi sebenarnya.
kita Ya, ini seperti sebenarnya itu. tidak kenal satu sama lain, tapi karena di grup ini kita jadi tahu semua. Nah, nanti ke depannya itu Ya. malah tambah bagus lagi, misalnya semuanya udah berkembang. Nah, mungkin kita komunitasnya nggak pakai online lagi, kita buat apa namanya pertemuan kayak gitu kan lebih bagus. Oh, ini yang punya channel ini tuh, ini yang punya channel ini. Ya. Jadi kan lebih real ya. Oh, ini ada channel ini gitu. Ya. Seperti sebetulnya yang saya harapkan ini ke depannya ini grup kita ini semua yang sudah mendapatkan dimonetisasi, lepas itu sudah banyak subscribernya, sebetulnya ke depannya itu kalau misalkan seandainya ya grup kita ini mencapai 2.000 orang, Ya. jadi kita ini membuat satu jadwal untuk mengupload video terbaru. Ya. Nah, seperti contoh seperti ini ya. Hari ini Bang Kiki upload video kan, upload video terbaru. Nah, esoknya saya. Nah, hari ini kita tulis daftar nama semua. Nah, hari ini nih berkunjung sama Bang Kiki semua. Kalau misalkan 2.000 berarti 2.000 orang berkunjung, tetapi tinggalkan jejak, otomatis komentarnya Bang Kiki itu yang masuk 2.000 orang. Juga viewersnya pun 2.000, like-nya pun 2.000. Itu tujuan saya ke depannya. Ya, jadi kompak semuanya ya. Ya, kompak. Jadi lepas itu kedepannya pun seperti itu juga. Nanti esoknya pun seperti itu juga, lari ke saya. Lepas itu yang esoknya pun lari yang ke satunya. Jadi kita ini sama-sama. Sama Gitu. rata ya. Itu tujuan saya ke Sama-sama. depannya. Sama-sama Sama berkembang. rata. Ya, Tujuannya betul, seperti itu kita. Makanya sama-sama saja kita bangun, jangan ini orang yang baru masuk ini minta sub, ya, sub saja kita apa ya kita banyak komplain. Lepas itu ini orang ini dia bilang misalkan Ya. orang ini lari ini setelah saya sub, tidak apa nanti pun jumpa lagi kita kalau dia masih buat channel YouTube itu. Ya, gimana? Tidak apa kita. Gimana itu cara ngatasinya, Bang? Misalnya ada orang yang nggak ngerti, masuk ke kita, Bang, subscribe saya ya. Oh ya, tonton udah seret. Habis itu dia nggak subscribe kita lagi. Dia Cuma tidak subscribe sama kita, ya tidak apa lah. Langsung keluar dari grup kita. Nanti pun jumpa itu. Iya, Nanti iya. kan ada notifikasi kita. Nah, masuk nanti kita datang. Oh ini kita komen. Nanti suatu saat nanti dia akan malu sendiri itu. terus tadi ada lagi kasus yang bahasa-bahasa yang bahasa gabut. Apa itu? yang udah keluar tadi itu orangnya. Oh yang itu. Oh itu kan orang lama sudah itu. Tidak apa. Iya, itu gara-gara apa ya? Saya tahu. Ya. Wallahu alam yang saya tahu karena saya pun pencipta grupnya pun saya pun sebetulnya pusing kepala karena banyak orang komentar. Tetapi saya sabar ya, mungkin salah satunya daripada itu. Nah jadi satu tidak tahan telinga, kedua hatinya mungkin lagi gelisah. Jadi dia lari. Mungkin gini, mungkin banyak yang nggak sabaran nih di grup kita ini, Bang. Banyak yang nggak sabaran Iya, memang. pengen wah dilihat kita banyak ininya banyak anggotanya dilihat. Nah habis itu dia nggak sabaran, dia pengen 100 subscriber bisa masuk ke dia gitu. Apakah bisa itu, apa bagaimana penjelasannya itu gimana? Menurut saya ya, kalau masuk ke dalam komunitas ini ya, misalkan saya temu ini grup, contohlah saya temu ini grup ciptaan Bang Kiki. Lepas itu anggota grup tersebut sudah 200 orang, saya baru buat akun channel baru 10 sub. Lepas itu saya mau saya ini yang 200 ini lari ke saya semuanya. Ya. Itu tidak mungkin itu. Tidak mungkin kita. Iya. Kalau dengan sifat kita tanpa permisi atau misalkan tanpa assalamualaikum kah, bersahabat dulu, tidak mungkin mereka. Mungkin adalah satu atau dua paling itu. Tak kenal. Itu pun mereka pun Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah,
Itu pun mereka pun saya yakin karena terpaksa itu, karena kasihan lihat kita. Itu salah satunya. Tetapi kalau kita misalkan tujuan kita pertamanya ini masuk ke dalam grup ya. Saya ini masih baru masuk ke dalam grup. Oh, apa ini tujuan grup ini? Jadi apa manfaatnya? Nah, kita belajar dari grup tersebut. Nah, lepas itu oh caranya seperti ini cara dapat 1.000 subscriber. Nah, kita bersahabat sama mereka. Saya yakin yang 200 di dalam grup itu pasti akan lari sama kita semua itu. Saya yakin. Walaupun tidak langsung jebret 200 itu ya, bertahap ya. Iya, bertahap itu. Jangan kita Karena kita maunya biar 200 tuh langsung misalnya hari ini atau 3 hari lagi masuk ke kita semua. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Ya contoh kalau misalnya tak percaya sekarang makan, merokok, lepas itu minum, nah 1 kali masuk kan tidak? Tidak. Kita kalau lapar ya makan nasi dulu, kalau haus ya minum dulu. Tidak patut kita minum langsung makan, langsung merokok. Ya tidak bisa kita. Mesti satu-satu. Harus sabar. Lepas itu sudah kenyang. Ya, harus satu persatu. Walaupun kita haus, kalau lagi lapar ya makan dulu. Ya, okay. Tapi tidak apa-apa. Kita banyak belajar, banyak ilmu pembelajaran kita. Iya, nanti kan teman-teman di grup juga bisa lihat atau tontonin video ini. Kita bukannya mau menggurui mereka, tapi kita kan ada suatu etika untuk masuk ke grup komunitas gitu. Kita komunitas kita ini bukan komunitas abal-abal atau asal-asalan. Yang di sini admin-adminnya udah ada yang berpengalaman, udah ada yang tahu cara teknisnya semua gitu. Jadi jangan misalnya ujuk-ujuk datang, perkenalkan saya butuh 100 subscriber loh. Kalau caranya seperti itu mendingan kalian beli aja. Kalau beli baru tanpa permisi beli, tinggal kalian kasih uang sana beli, dapatlah itu. Itu jalankan aja sendiri seperti itu. Kalau mau ikut komunitas ini ya ikutilah aturannya dengan baik dan benar. Kita di sini menjalin silaturahmi, bukan mencari musuh. Kita mencari pertemanan atau kekeluargaan yang nanti di kedepannya itu bisa bermanfaat. Itu intinya ya. Ya seperti itu. Makanya saya perjalanan grup ini makanya saya buat lambat. Dulu pertama saya mulai dari 10, 20, 30 sampai 50. Jadi sebetulnya waktu itu pun bisa saja saya masukin banyak orang, cuman saya nilai dulu siapa-siapa saja orang yang boleh jadi admin. Jadi di situ saya menemukan beberapa orang ini boleh, ada orang yang masuk, "Bang, tolong saya jadikan admin." Saya jadikan. "Bang, tolong saya jadikan admin ya." Saya itu dulu ada orang yang masuk minta admin sama saya kasih syarat sama dia. Tolong kamu cari 10 atau 15 orang agar kamu, kata saya, bisa maksudnya bisa membantu mereka juga, kamu bisa bertanggung jawab. Saya cakap sama mereka seperti itu. Jangan kamu mau jadi admin dan seenaknya saja kamu mencekik itu orang-orang bawahan. Jangan kita ini saya buat saya yang buat grup, tetapi saya tidak buat pelaturan. Ini bebas, kata saya. Siapapun boleh jadi admin, saya cakap seperti itu saja saya memang. Oh, dan dia berjanji, "Oke lah, tidak apa Bang, siap, saya jadikan admin, tidak apa." Jangan nanti saya kasih tahu dulu, jangan kamu nanti sudah jadi admin kamu macam-macam sama yang lain. Saya tidak mau seperti itu. Saya cakap seperti itu sama mereka. Tapi alhamdulillah ada yang mengerti, sudah saya jadikan admin seperti itu. Nah, saya buat satu grup, saya pun nilai orang-orangnya seperti ini. Nah, kemudian hari mereka bisa jadi admin juga. Itu sebetulnya yang separuh itu dari grup lain saya satukan ke sini semuanya. Oh, jadi satu ya. Ya, jadi satu. Jadi makanya ramai. Iya. Tambah bagus kan kalau gitu. Kita bisa berkembang, jadi yang nggak tahu bisa dapat ilmu di sini. Ya, sebetulnya itu mereka pun bertanya-tanya sama saya, "Kok kenapa ini grup ini mau di-off?"
banyak itu bertanya sama saya. Karena kata saya alasannya berbeda-beda, juga alasan saya lain juga. Nah, jadi maksud saya mau dijadikan satu agar ramai juga. Sebetulnya mereka itu tidak mau lari, dan dulu itu grup yang satu itu judulnya seperti ini, sharing YouTuber pemula, sebetulnya seperti ini. Sharing. Iya, jadi mereka ini suka sama grup yang itu, jadi mereka tuh sebetulnya tidak mau keluar itu dulu, pertamanya itu. Akhirnya dimasukkan grup Tapi saya kasih ini. ya, jadi tapi saya kasih arahan semua pun boleh jadi admin yang sudah di sini. Saya bilang lepas itu semua pun boleh bertukar pendapat, nanti kita satukan. Oke, dia bilang kalau seperti itu kompak mereka, jadi masuklah semua seperti itu. Iya, jadi tambah bagus lah, tambah ramai. Siapa tahu Ya. yang lain-lain juga tambah kompak kan. Jadi semua yang lain-lain juga Iya. jadi mengerti gitu tentang gimana sih YouTube itu, atau menghitung segala macamnya lah, teknisnya. Jadi pada tahu. Jadi untuk Ya. untuk 4.000 jam tayang itu teknisnya gimana Bang? Bisa diulang? Teknis untuk mendapatkan 4.000 jam tayang lewat komunikasi. Lewat komunikasi ya. Ya. Ya, kalau teknis mendapatkan 4.000 jam tayang, kalau kita komunikasi lah ya sama teman-teman kita, bertukaran jam tayang yang telah tadi Bang Kiki sampaikan. Jadi buat video yang terbaru, lepas itu kita buat playlist. Ya. Playlist kalau kita punya laptop ya kita buat 5 akun. Nah, lepas Durasinya itu juga. kita Kalau durasinya ya, panjang durasinya juga bagus. minimal nah 2 atau 1 jam itulah yang paling lama, itu lebih bagus. Lepas itu bertukaran sama teman kita, misalkan teman kita ada 10 orang yang siap nih di grup kita ini, ada beberapa orang yang siap juga, mereka saling membantu. Nah, sama orang-orang seperti itulah kita bertukaran jam tayang. Saya yakin cepat itu. Kalau misalkan 1 hari 1 malam lah, misalkan kita kan bergantian ini, misalkan hari ini sama Bang Kiki, nah yang 10 orang semua sama Bang Kiki, nah esoknya sama ini. Jadi misalkan ada 1 orang misalkan 5 atau 2 jam, berarti 10 kali 2 20 jam itu 1 hari. Ya. Nah 1 hari 20 jam, berarti kalau 1 bulan 600 jam. Lumayan. Ya kan lumayan, 600 jam itu. Mereka nonton sampai habis. Gitu, mereka nonton sampai habis dan tahu channel kita. Jadi kalau misalkan kita sendirian, kita tidak tahu kita. Kalau kita bertukaran jam tayang sama mereka atau 10 atau 20 menit pun, itu pun tidak jadi masalah juga. Ya. Agar apa? Agar mereka juga mengetahui oh channel kita ini seperti ini manfaatnya, lepas itu mengembangkan seperti ini. Jadi mereka pun tahu oh channel si A, si B, si B. Seperti itu kalau kita punya komunitas. Tapi kalau kita sendirian mengharapkan dari orang banyak, ya tidak mungkin kita dapat dukungan. Iya, digempur habis gitu. Capek sendiri. Ya, kalau kita digempur sama sendiri itu, aduh, susah nanti kita. Tetapi kalau kita, sebetulnya saya pun ini belum juga capai 4.000 jam tayang, tetapi karena saya banyak teman digempur sama mereka, mereka tahu channel kita, dan alhamdulillah juga sampai juga saya agak banyak sedikit beberapa bulan terakhir ini. Ya, jadi intinya kalian di grup itu teman-teman bisa japri ataupun ngajak teman-teman yang lain yang siap gitu, yang dia kondisinya ready Iya. gitu. Misalnya ditentuin aja jadwalnya, Ya. misalnya kapan bisanya nih, malam. Kalau ada yang kerja pagi ya siang misalnya. Kalau ada yang kerjanya malam, saya siang. Kita saling mengerti lah istilahnya. Jangan terlalu memaksakan juga ya. Harus saling mengerti kita. Soalnya kita ini kan Jangan. kalangannya kita kan bukan kita banyak kalangan di sini.
kita semua kerja juga gitu. Ya. Jadi waktu itu juga Iya kan sangat terbatas. kita ini kan para pemula ini, Ya, para bukan pemula. para YouTuber senior, ini para pemula kita. Kita para pemula, habis itu kita juga punya kesibukan masing-masing. Janganlah terlalu dipaksa. Saya sudah melakukan jam tayang sama kamu nih. Misalnya segini, kamu harus balas dengan jam tayang saya hari ini juga, jam segini juga. Waduh. Habis cerita Ya. kita kalau macam itu. Tak patut lah kalau begitulah. Kasihan orang. Kadang-kadang kalau seperti itu kita tidak hargai orang, itu kerja pun tidak semangat itu. Saya pun beberapa hari ini tidak semangat, saya tengok yang macam ini. Aduh, kadang-kadang kerja pun lemah-lemah. Aduh, ini orang seperti mana? Tapi tidak apa kita, tapi tetap kita lakukan. Ya Tetap kita bangun fondasi lah. mudah-mudahan dengan ada dengar konten gini atau ngeliat konten gini mulai kebuka lah pikirannya. Oh maksudnya seperti itulah. Ya, salah satunya kalau tidak paham, misalkan penjelasan yang di sini, ya lewat grup pun boleh juga, lewat WA pribadi atau japri pun boleh juga. Saya semua terima itu. Janji pertanyaannya itu masuk akal. Jangan teman-teman support di luar, dia tidak mau balas sama kita, lepas itu chattingan sama mereka dengan kata-kata kasar, lalu di screenshot, lepas itu dikirim sama saya. Nah itu yang bikin kita kesel itu. Iya, jangan. Ada beberapa orang seperti itu. Pokoknya kalau yang masalah-masalah kayak gitu janganlah di screenshot gitu loh. Janganlah disebar-sebarin kayak gitu. Tak ada guna. Jangan kalau masalah seperti itu. Tak ada guna loh. Itu sebetulnya masalah dari diri kita, bukan dari orang lain. Masalah dari diri kita. Iya. Kalau misalkan ada pembalasan seperti itu, biarkan saja, tapi ya kita layani. Iya. Kalau kita layani sama-sama macam orang gila kita, dua-duanya itu. Aduh. Kayaknya masih banyak yang nggak percaya gitu. Masih banyak yang nggak yakin gitu. Wah, ini orang nih nggak jujur. Orang nih nggak amanah. Belum tentu kita. Iya, belum Tentu apa-apa. orang itu. Baru berapa menit udah dibilang seperti itu kan. Siapa tahu orangnya lagi kerja, lagi ada Mungkin urusan. mungkin beberapa orang lah. Mungkin ada beberapa orang yang baru, ini pembahasan ini seperti ini, kok seperti ini. Kita bukan ngeledek, memang kita pun pernah mengalami juga, mulai dari nol itu rasanya seperti mana, tetapi kalau kita terlampau gitu ya habis cerita. Ya, betul. Saya pun mulainya memang dari nol juga, tetapi dengan cara yang rileks. Saya dulu tidak seperti itu juga. Ya, santai ya. Tidak pernah saya. Kita buat santai aja lah. Pengalaman saya ya menuju 1.000 subscriber dulu, bukan saya support lewat grup WhatsApp, juga bukan support lewat Facebook, bukan saya. Saya lewat YouTube saya sekali. Ya. Saya komentar di bawah video orang lain. Kalau teman-teman kan senang lewat grup WA, boleh dapat sharing juga. Lepas itu banyak juga mungkin masuk dari banyak pengalaman yang jelek di luar. Kita jangan tiru itu. Kalau di luar memang banyak pengalaman yang jelek itu. Iya. Kita pokoknya pokoknya saling percaya aja. Berpikiran positif thinking aja, positif. Iya, pikiran positif thinking saja. Jangan kita berpikiran yang tidak ini. Kalau kita berpikiran yang tidak maju-maju kita nanti. Iya. Mungkin kayak saya jarang ikut nimbrung di grup. Istilahnya balas yang yang ada minta minta subscriber. Tapi setiap ada link yang baru pasti saya kunjungi. Di sana saya tinggalin jejak, saya komentar gitu. Saya ada di sana. Lihat Kiki emang tenang, itu pasti ada di sana. Di video-video kali ya. Kalau
kalau kita yang sudah lama di grup sana semua kita paham, tapi yang baru memang belum paham. Kita semua ini bekerja kok, para admin yang ada di grup ini bekerja, kita bukan diam terus kita. Aku selalu mantau, aku soalnya selalu mantau setiap ada yang masuk terus ada yang oh ini perlu ini minta dikunjungi, pasti dikunjungi. Apalagi yang japri lewat, bang minta tukeran jam tayang, oke sini videonya, linknya saya bantu dengan jam tayang. Kalau saya nggak usah dah di yang penting tonton aja gitu. Kalau saya Ya gitu saja, ya kita jangan terburu-buru, sabar saja. santai saja, yang penting banyak buat konten gitu yang baru-baru, Ya, yang bermanfaat, ya. atau kolaborasi lah. Nah kayak gini kolaborasi, kemarin saya sama Wisnu kolaborasi Oh kemarin ada juga sama Bang Wisnu ya? ya sama Luar Bang biasa Wisnu. saya lihat. Cuman kalau saya memang pasal saya kan pakai handphone 2, yang satu saya tidak aktif, makanya saya jarang komentar di bawah video orang lain. Tapi selalu saya nonton, semua yang ada di grup memang saya nonton. Cuman saya paling like saja, yang handphone yang satu itu tidak dapat itu komen. Pasal Kenapa? kalau masuk ke video orang lain, ya tidak tahu itu. Pasal saya pakai akun lain kan. Kalau pakai akun yang saya baru saya komentar. Kalau pakai akun yang lain saya jarang komentar itu. Cuma nonton saja. Iya, yang penting kan nonton, Saya asik. iya, saya cuma nonton saja. Kemarin pun saya nonton itu video kita itu sampai 3 kali itu. Woi, Nah, ya sampai 3 kali itu pakai 3 akun saya, akun yang lain itu. Makanya saya tahu, yang keempat kalinya baru saya komentar itu pakai akun yang satunya itu. oh gitu, Seperti 4 kali saya nonton itu. mantap. 4 akun. 4 asik. Cuman itu cara apa? Cara yang saya lihat lah, cara editannya itu jelek itu. Jadi pelajari di sana. Ya. Tidak apa, sama-sama pelajar kita. Tidak apa. Mau ini juga nanya yang jam tayang, misalnya kita udah nonton ke channelnya orang lain. Nah, cara ngelihat durasi jam tayang tuh atau membaca jam tayang tuh gimana? Kan ada teman-teman yang minta ke saya itu, bang udah tontonin video saya berapa jam tayang digituin, tolong kirim buktinya jam tayangnya udah berapa jam. Waduh, bingung saya, soalnya saya itu nonton pakai akun yang lain. Semua akun itu sebetulnya boleh kita lihat. Nah, kita lihat seperti gini. Itu bukan tontonan real yang dari YouTube, tetapi tontonan dari kita. Itu kita masuk ke akun, lepas itu kita tekan itu profil kita. Nah, di sana ada beberapa pilihan, 3 pilihan. Lihat akun, lepas itu YouTube Studio. Nah, di sana ada waktu tontonan Anda. Nah, kita klik sana. Nah, kita klik itu waktu tontonan kita. Nah, berapa jam? Nah, di sana akan muncul. Nah, lepas itu di bawahnya ada garis hijau. Nah, kita ketik history tontonan. Nah, akan keluar videonya. Jadi video siapa yang kita tonton, seperti itu. Apa itu real gitu? Itu bukan real, itu tontonan dari kita saja. Tetapi kita kalau mau tahu realnya itu kita lihat ke YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio kita akan tahu. Kalau dia sendiri yang ngecek bisa kan sebenarnya? Sebenarnya kalau
kalau dia yang ngecek itu tidak bisa sebetulnya. Kalau misalkan contoh seperti inilah ya, saya nonton punya Bang Kiki ini misalkan 1 jam ya, lepas itu Bang Kiki ini bisa melihat saya, itu sebetulnya tidak bisa Bang Kiki melihat tontonan berapa menit saya melihat videonya Bang Kiki, itu memang tidak bisa di sana. Tetapi kita boleh lihat di jangkauan penonton kita. Nah, jadi setiap harinya itu berapa menit video kita ini ditonton, atau kita boleh lihat juga di notifikasi kita, atau misalkan orang yang tidak dikenal sama kita itu kita boleh lihat berapa menit mereka nonton kita. Kalau cek di YouTube Studio langsung bisa di yang ada jamnya itu, jam tayang di YouTube Studio memang bisa di itu aplikasi YouTube Studio, cuman kalau kita yang baru belajar itu memang agak rumit dan pusing kalau kita tidak ngetik, tetapi kita boleh masuk ke itu browser di sana. Kalau di browser kita memang jelas di sana, kita kelihatan itu di browser itu. Nah, ada juga notifikasi, misalkan ada juga yang udah ditonton katanya. Dia udah ditonton sama temennya. Untuk jam tayang, ternyata jam tayang dia makin berkurang. Itu kenapa? Udah ditonton sama orang tetapi jam tayangnya dia tuh hilang. Ya, seperti itu maksudnya. Ya, hilang. Sebetulnya bukan hilang itu ya, jam tonton itu memang kalau misalkan kita belum mencapai 12 bulan itu jam tayang kita tidak mungkin hilang. Tetapi ada juga, saya pun pernah mengalami juga kehilangan jam tayang itu 10 jam itu dulu. Nah, itu biasanya itu kesalahan teknis dari pihak YouTube itu. Bukan spam. Bukan spam, kesalahan teknis dari YouTube. Saya pernah mengalami itu 2-3 hari berturut-turut dulu. Hari ini itu masuk 50 jam ya. Hari ini masuk 50 jam. Nah, esoknya itu hilang itu jam tayang kita 25 jam. Itu terjadi itu dulu, saya pernah mengalami. Itu dikembalikan nggak? Itu dikembalikan nggak? Ya tidak, karena dia kesalahan dia masuk itu. Saya pernah mengalami itu, bukan orang lain itu. Saya sendirilah pernah mengalami. Itu bukan spam itu. Bukan spam. Terus gimana cara menghindarinya itu? Ya memang itu tidak bisa kembali, tetapi kalau misalkan kita mau kejar lagi jam tayang itu nambah lagi itu esoknya itu. Oh gitu ya. Tetapi biasanya itu kalau misalkan kesalahan teknis itu dari pihak YouTube itu biasanya ada email dari YouTube. Maaf kalau bahasa kita kan maaf, dia bilang kemarin kesalahan teknis, salah masuk jam tayang sekian jam. Nah, hari inilah jam tayang real Anda hari ini, seperti itu dia biasanya. Tetapi kalau misalkan tiada itu email seperti itu, ya salah satunya daripada itulah mungkin lah yang saya tahu lah. Tetapi kalau misalkan masalah spam itu jam tayang hilang, itu saya belum pernah dengar lah. Iya. Belum pernah saya dengar lah masalah spam jam tayang itu. Ya mudah-mudahan teman-teman juga nggak ada yang kehilangan jam tayang katanya. Sedikit ya. Iya. Kalau 1 jam 2 jam itu memang biasa, itu bukan karena hilang dia spam nonton kita, bukan itu memang kesalahan dari pihak YouTube, itu salah satunya lah. Karena pihak YouTube pun itu yang bekerjanya manusia juga bro. Iya. Bukan robot itu. Oke. Terus apa ada ini pesan-pesan untuk teman-teman nih, Bang Yoga nih, yang pesan saya seperti ini ya, yang udah kendor, yang masih semangat gitu. Ya, pesan saya intinya seperti ini. Ini khusus untuk yang ada di komunitas saya ya.
yang ada di grup lah, kalau misalkan yang nonton video ini. Kalau yang di luar pun tidak apa juga, kalau mau gabung saya tampung semua di sini. Intinya seperti inilah ya, penutup dari saya ini. Intinya seperti ini. Iya. Tuh. Untuk teman-teman yang ada di grup atau yang di luar pun tidak apa ya, kalau mau gabung ya silahkan gabung. Nanti mungkin Bang Kiki simpan linknya di bawah, boleh klik nanti kalau mau gabung. Intinya seperti itu. Kalau misalkan kita ada di komunitas kita, kita sama-sama belajar. Jadi kalau yang masih baru, yang baru mengejar 1.000 subscribe, ya kita tetap semangat. Juga untuk kita yang belum mencapai 4.000 jam tayang, ya kita kerjasama, semangat saja kita. Modalnya seperti itu. Semangat. Jangan putus asa. Semangat. Nah, jangan putus asa saja, karena suatu saat nanti kita ini akan menanam. Kalau kita dari hari ini menabur, jadi kita ini anggaplah kita ini hari ini beli ladang dulu, lepas itu esok ini kita kelola ladang tersebut, lepas itu esoknya lagi kita nanam, nah esoknya lagi kita pupuk, nah esoknya lagi kita pelihara. Nah mungkin dalam beberapa bulan kemudian insya Allah kita akan panen. Nah intinya seperti itu. Jadi kita pun seperti itu juga di bidang ini ya. Itu mungkin di kemudian hari saya akan bahas ini. Jadi intinya seperti itu. Kalau kita di komunitas ini kita harus sabar lah ya. Harus sabar membimbing orang yang belum tahu, supaya mereka tahu, agar mereka paham dan suka sama kita. Kalau mereka sudah suka, apapun yang kita mau pasti mereka akan beri, kalau mereka sudah suka sama kita. Jadi intinya seperti itulah. Jadi untuk para pemula ini, kalau yang sudah lama ya itu saya tidak tahu lah ya. Ini untuk para pemula, intinya seperti itu. Kuncinya satu, jadi kuncinya kita harus belajar bersahabat sama dia. Lepas itu apa yang dia harapkan kita harus beri dulu. Nah kalau mereka sudah senang sama kita, insya Allah apapun keinginan kita pasti dia akan akan penuhi, kasih sama kita itu. Ya itulah, seperti itu sajalah dari saya, itu seperti itu saja. Jadi intinya semangat sajalah. Intinya semangat, pantang menyerah, dan juga harus ada etika yang baik. Ya. Harus ada etika yang baik kalau di komunitas itu, biar karena kita kan saling silaturahmi. Kita bukan cari musuh, tapi kita cari persaudaraan, kekeluargaan lah istilahnya. Ya. Karena kita nanti juga mungkin banyak di berbagai kalangan, kita semua ngumpul di sini. Seperti itu. Oke, ada lagi Bang Yoga? Sebelum kita tutup, karena udah mau 1 jam. Tidak ada, sudah dari saya sekian saja. Sekian ya. Episode ini episode terakhir sobat. Jadi nanti manfaatkanlah ilmunya. Intinya seperti ini, kalau misalkan viewers-nya ini naik, ini video ini kalau viewers-nya naik, nanti kita akan buat kolaborasi lagi lebih banyak. Oh ya, siap. Nanti mungkin kita buat kolaborasi lebih banyak dipakai aplikasi Zoom mungkin ya. Karena kalau pakai WA nggak bisa, harus pakai Zoom, itu baru bisa. Seperti itu. Zoom baru bisa live di. Ya agar apa? Karena begini, kalau misalkan kita 4 orang kan, 4 orang kita kolaborasi, jadi nanti masuk semua channel, mereka boleh share. Jadi kalau misalkan 4 orang berarti 4 channel. Setiap orang pasti mempunyai pengikut dan mempunyai penonton setia. Nah dari situlah kita ambil satu persatu. Ya, siap. Ya seperti itu. Siap. Nanti mungkin kita atur jadwal lagi, atau kita rencanakan dengan kita setting studionya yang bagus. Nanti bisa agar bisa kalian semua ikut juga berinteraksi dengan kami di sini. Ya itu seperti itu. Boleh juga nanti kita kolaborasi sama siapapun. Kalau misalkan mau kolaborasi, saya mau kolaborasi sama orang ini, lepas itu mau masuk ke channel saya, dia bilang seperti mungkin kan. Kita siap saja, masuk saja, cari WhatsApp, cari di grup WhatsApp pun boleh juga, cari saja itu.
kita selalu siap. Oke. Oke deh. Oke, jadi segitu aja. Bang Yoga. Ya, segitu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.